Jangan sampai antum adzan nih muallim ya. Orang yang baru masuk Islam keluar lagi gara-gara antum. Itu estetika itu penting. Kayak orang ngimamin tuh yang bagus. Adanya yang bagus, menyampaikannya yang bagus. Antum kalau salawatan, Allahumma sholli wa sallim wa itu lagamnya ini Habib Syekh gitu. Itu saya perhatikan ada yang mungkin 30 harokat itu. Rik, baru tuh saya hitung mungkin 100 harokat itu. Pertama, pertanyaan yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman Poso itu, kenapa kita harus belajar tahsin atau harus belajar tajwid? Kenapa? Net? Lupa. Muallim. Kenapa kita harus belajar tahsin? Capek-capek ngapain begitu? Hah? Oke. Karena perintah Al-Quran agar kita membaca Al-Quran dengan baik, benar, bagus. Jadi perintahnya itu wajib. Warattilil Qur'ana tartila. Itu kalau diartikan bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Maf'ul mutlak. Bacalah Al-Quran dengan seoptimal mungkin, dengan semaksimal mungkin. Tidak sekedar baca. Beda dengan antum baca yang lain ya. Quran punya thariqah khassah, punya cara yang khusus dalam membacanya. Karena Allah juga membacanya dengan tartil. Apa dalam Quran? Warattalnahu tartila itu kan. Jadi Allah membacakannya juga dengan tartil. Nah, pertanyaan yang kemarin saya sampaikan, ma huwa tartil? Ma huwa tartil? Tartil itu sebagian orang mengatakan pelan. Sebagian orang mengatakan pelan. Tapi ini dikritik oleh guru kami, Kiai Fatoni, Dr. Fatoni, termasuk guru besar Al-Quran lah di Indonesia ini. Ahli qiraat, masuk lajnah pentasihan Quran juga. Cek antum di situ ada nama Kiai Haji Ahmad Fatoni. Nah, saya belajar Quran di Jakarta ini ke beliau. Jadi kata beliau, tartil itu bukan pelan. Tetapi ini urusan atau berkaitan dengan kualitas bacaan, itu tartil. Jadi tartil bukan tempo bacaan, tetapi kualitas bacaan. Kalau tartil dikatakan pelan, oke, ada benarnya. Tetapi Nabi, mohon maaf, kalau sholat malam berjus-jus itu kan, auzid alaihi warattil Qur'ana tartil, apakah pelan bacanya? Nabi kalau sholat tahajud itu kadang 1 rakaat 3 juz, 2 juz itu. Kira-kira pelan apa cepat? Nggak mungkin pelan kan? Berarti nggak tartil. Padahal perintahnya warattilil Qur'ana tartila. Jadi kata Pak Fatoni, kata guru kami ini, kurang tepat kalau tartil itu dikatakan pelan. Artinya bukan tempo bacaan. Bisa dipahami? Nanti ada bahasa lain dalam ilmu tajwid itu terkait tempo bacaan. Ada tahqiq, ada tadwir, ada hadar. Tahqiq pelan itu biasanya untuk orang yang baru belajar Quran. Ada tadwir sedang, ada hadar cepat. Boleh nggak baca cepat? Boleh, Nabi cepat bacanya kalau sholat malam misalnya. Atau siapa? Imam Asy-Syafi'i kalau masuk Ramadan 1 malam berapa? 2 kali hatam Quran, nggak mungkin pelan. Berarti 60 kali hatam Quran kalau 30 hari. Itu Imam Syafi'i, nggak mungkin pelan itu. Padahal perintahnya kan harus tartil kan. Boleh nggak baca cepat? Boleh asal tartil. Boleh nggak baca pelan? Boleh asal. Boleh nggak baca sedang? Asal tartil. Nah, pertanyaannya ma huwa tartil? Nah, tartil itu sebagaimana dikutip oleh
pengarang kitab ini Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya yang lain. Saya punya kitabnya An-Nashru fil Qiraat. Itu beliau mengutip perkataan Sayyidina Ali yang dinisbahkan oleh beliau kepada Sayyidina Ali. Dan banyak pengarang-pengarang tajwid, ilmu tajwid yang mengutip kata-kata itu juga. Itu ketika ditanya tentang makna warattilil Qur'ana tartila itu, beliau menjawab tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, itu tartil. Atau dalam kata-kata yang lain, hifdzul wukuf wa bayanul huruf itu. Jadi yang disebut tartil hifdzul wukuf wa bayanul huruf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf itu ya. Apa itu maksudnya? Membaguskan huruf-huruf hijaiyah dan mengetahui hal ihwal waqaf. Nah, nanti dibahas tajwidul huruf, bagaimana huruf bisa bagus. Nah, harus belajar makharijul huruf, di sini nanti ada. Harus belajar apa lagi? Sifatul huruf. Harus belajar apa lagi? Ahkamul huruf. Belajar apa lagi? Ahkamul waqfi wal ibtida. Apa lagi? Ahkamul maddi wal qasri. Apa lagi? Rasmul Utsmani misalnya. Nah, kalau mau tajwidul huruf ya itu harus antum kuasai itu. Nah, kalau cuma belajar makharijul huruf, nggak belajar yang lain ya belum tartil nanti bacaannya. Jadi sekali lagi ya, saya ulang biar pedoman antum kuat. Tartil itu bukan pelan. Saya mengambil pendapat ini. Pendapat guru kami Kiai Fatoni. Jadi tartil itu bukan urusan tempo bacaan, tetapi kualitas bacaan, perintah Allah itu. Warattilil Qur'ana tartila. Artinya tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. La ilah. Berhenti di situ boleh nggak? Nggak boleh, masa nggak ada Tuhan? Masa nggak ada Tuhan? Nah, itu nanti berkaitan dengan wakaf tuh. Biasanya wakaf berkaitan dengan pemahaman kita terhadap bacaan Quran. Itu disebut tartil. Ada orang baca pelan tapi amburadul bacaannya, belum tartil. Bisa dipahami maksud saya? Dan tartil satu lagi. Kemarin saya sampaikan. Tidak ada kaitannya dengan bacaan kitab antum. Hah? Tidak ada kaitannya dengan nama. Kaisar, bahasa Arab atau bahasa Inggris? Yang namanya bahasa Arab di sini siapa? Zuhri, tamam. Sini. Kan nggak perlu saya haknya harus begitu, taknya harus begitu, manggil dia nggak perlu, nggak dosa juga. Apalagi? Sya'ban. Maksudnya pakai mad arid lis sukun. Sini. Sya'ban. Kan nggak perlu, udah ban aja, udah bani gitu. Maya warattilil Qur'ana tartila, bukan warattilil asma'a tartila. Apa? Susah itu namanya, susah. Erai. Edward, semester berapa itu? Laksmen. Enceng. Hati-hati itu. Panggil Laksmen. Muallim, sini. Enggak perlu saya sepasih itu, nggak perlu. Syukur fasih ya, syukur ya. Tapi kan nggak dosa saya kalau nggak manggil antum, nggak seperti itu kan. Lim udah gitu aja. Tapi kalau saya menemukan kata muallim di Quran misalnya, bacanya nggak sesuai tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, ya dosa saya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Ada juga yang mengkritik itu, Ustadz itu kalau sholat ngimamin nggak perlu Allahu Akbarnya lebih dari 2 harokat katanya. Allahu Akbar. Imam-imam Masjidil Haram begitu kan? Rabbana walakal hamd. Ada backing vokalnya di belakang. Di sini kayaknya bagus kalau dipakai itu. Dan tapi pakai mic yang agak keren itu. Itu kan di belakang kenceng sendiri dia. Jadi
imamnya Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, nah, kayak gitu. Sami Allahu Rabbana walakal hamd. Gitu. Itu saya perhatikan nggak ada yang benar bacanya itu, nggak sesuai tajwid. Allahnya lebih dari 2 harokat. Tapi kan ulama nggak ada yang menyalahkan itu, karena bukan Quran. Antum kalau salawatan, Allahumma salli wa sallim wa itu lagamnya ini Habib Syekh. Gitu. Itu saya perhatikan ada yang mungkin 30 harokat itu. Rik, baru tuh saya hitung mungkin 100 harokat itu. Tapi nggak ada ya kayaknya ulama yang menyalahkan gitu. Karena bukan Quran kan. Antum baca kitab kaitannya dengan ilmu nahu. Syukur bacanya bener, tapi kalau dipaksakan harus konsisten antum. Hah? Kayak saya dengar doa di sini, Allahumma arhamna bil Quran. Hujatan. Coba dibaca. Allahumma arhamna bil Quran. Nggak tahu yang rubah siapa. Waj'alhu lana imah wa hudau. Itu. Wa hudau. Itu mungkin saya tahu tujuannya biar tidak keluar dari ilmu tajwid itu. Boleh asal konsisten. Tapi susah saya praktekkan tuh. Gunnah 2 harokat. Allahumma arhamna bil Quran. Susah sekali itu. Kalau harus sesuai dengan tajwid kan. Waj'alhu lana. Lananya saya ambil yang 6 harokat, yang 5 harokat. Waj'alhu lana. Kan gak enak akhirnya. Imamau. Harus gunnahnya ada khaysumnya di situ. Paham nggak maksud saya? Nggak ada kaitannya dengan itu. Nggak perlu maksudnya. Boleh asal konsisten antum. Takutnya gini, ini harus begini. Nanti antum nyalah-nyalahin orang di masyarakat gitu. Sementara yang Quran sendiri nggak antum urusin gitu. Yang benar-benar perintah Allah kan. Warattilil Qur'ana tartil. Ustadz, adzan jangan panjang-panjang dong. Cukup mad arid li sukun itu berapa? Paling panjang berapa sih? 6 harokat. Boleh 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Saya tanya kenapa? Ya karena mad arid li sukun kata dia. Nah, ini orang nggak tahu, nggak pernah belajar tahsin di sini. Ketahuan dari kedip matanya nggak bisa ngaji gitu. Jadi orang tuh ketahuan dari kedip matanya bisa ngaji apa enggak ketahuan. Terus dia praktekin, begini Ustadz yang benar. Hayya 'alas shalah. Iya juga 6 harokat kata saya. Hayya 'alas shalah. 2 harokat kata dia. Kalau belajar hadis kan kita tahu ya. Apa? Muadzin tuh diampuni sejauh jangkauan suaranya. Jadi semakin panjang, semakin bagus itu. Makanya muadzin tuh yang keren suaranya. Jangan sampai antum adzan nih muallim ya. Orang yang baru masuk Islam keluar lagi gara-gara antum. Itu estetika itu penting. Kayak orang ngimamin tuh yang bagus. Adanya yang bagus. Menyampaikannya yang bagus. Jangan sampai gitu. Sayang-sayang orang baru masuk Islam nggak mau ke masjid gara-gara imamnya antum gitu. Enggak. Kalau di sini belajar semua. Jadi semakin panjang adzan itu semakin bagus. Antum nadzomin lagu apa itu? Adabut Thalab ya. Gimana awalnya? Fa'lam bi an coba antum pakai tajwid bisa nggak kira-kira? Fa'lam bi annal ilma bitta'allumi. Gimana? Wal hifli wal itqa. Bisa aja, cuma nanti ada yang keselipet-selipet itu. Oke, jadi itu tidak harus. Kalaupun antum harus baca itu harus konsisten. Gitu ya, gunnahnya harus jelas, panjang pendeknya ya harus antum pakai begitu. Jangan sampai antum ketat di situ, Qurannya nggak ketat. Buat apa?